Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Galang Lutfianto yang saya hormati, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Almira Adilia Damayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional pada Keterbukaan Menerima Perubahan dengan Kepercayaan Organisasi sebagai Pemediasi. Studi ini dilakukan pada karyawan Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, dimulai dari munculnya proses merger Bank Syariah di Indonesia per 1 Februari 2021 secara resmi berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan bank konvensional. Untuk itu, hal ini menjadi salah satu prioritas yang dilakukan agar ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian BUMN untuk mendukung upaya tersebut adalah dengan menggabungkan bank-bank syariah plat merah menjadi satu identitas baru. Nantinya, setiap bank milik pemerintah memiliki fokus pasarnya masing-masing dan mendukung perekonomian dari seluruh sisi. Diketahui dari gambar 2 mengenai peringkat dunia dalam pengembangan keuangan syariah menjadikan Indonesia pada peringkat pertama. Perbankan syariah saat ini sedang mengalami perkembangan yang baik, juga harus diimbangi dengan peningkatan kinerja bank syariah dalam peningkatan penetrasi aset syariah dan daya saing global agar perusahaan tetap berjalan. Berikut adalah mengenai grafik di nomor 3. Dapat diketahui pada grafik karyawan yang telah melakukan merger sebanyak 5.790 karyawan dari Bank BRI Syariah, 8.612 karyawan dari Bank Mandiri Syariah, dan 5.692 karyawan dari Bank BNI Syariah. Secara keseluruhan, total 20.094 karyawan yang akan mengalami perubahan pada organisasinya, termasuk pemimpin, sehingga manajemen BSI harus mampu mengkontrol karyawan tersebut untuk memproses perubahan yang sedang dialami dengan gaya kepemimpinan yang disukai. Dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Sebuah survei dari American Management Association menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah penentu utama perubahan yang sukses, diikuti oleh nilai-nilai perusahaan dan komunikasi. Menurut Brown et al. 2013, faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi keterbukaan dalam penerima perubahan adalah kepercayaan organisasi oleh karyawan. WB et al. 2016 menyatakan ada alasan mengapa kontrol organisasi dapat membantu menumbuhkan kepercayaan karyawan dalam organisasi yang mempekerjakan mereka. Penelitian dari Yu et al. 2019 menyarankan penelitian di masa depan dapat menentukan model dalam konteks perubahan tertentu seperti merger dan akuisisi, kepemimpinan, atau perubahan budaya. Didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kepercayaan organisasi oleh karyawan? Apakah kepercayaan organisasi oleh karyawan berpengaruh positif terhadap keterbukaan menerima perubahan? Apakah kepercayaan organisasi oleh karyawan memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap keterbukaan menerima perubahan? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepercayaan organisasi oleh karyawan, menganalisis pengaruh kepercayaan organisasi oleh karyawan terhadap keterbukaan menerima perubahan, menganalisis peran mediasi kepercayaan organisasi oleh karyawan terhadap pengaruh kepemimpinan transformasional pada keterbukaan menerima perubahan. Sehingga didapatkan pengembangan hipotesis sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Aaron et al. 2011 menemukan bahwa kepemimpinan transformasional sangat penting dalam mempertahankan iklim organisasi yang positif dalam organisasi yang mengalami perubahan sistem skala besar, sehingga didapatkan hipotesis satu, yaitu kepemimpinan transformasional berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan organisasi oleh karyawan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rollins 2008 menyatakan dari perspektif internal sejauh mana karyawan mempercayai organisasi mereka menentukan kerjasama, komunikasi, dan hubungan produktif mereka dengan organisasi. Sehingga didapatkan hipotesis kedua, yaitu kepercayaan organisasi oleh karyawan berpengaruh secara positif terhadap keterbukaan menerima perubahan. Penelitian yang dilakukan oleh Gross 2016 mengemukakan bahwa penelitian kepemimpinan transformasional saat ini kekurangan studi empiris yang menjelaskan peran mediasi yang berpotensi penting dari nilai pengikut. Sehingga didapatkan hipotesis ketiga, yaitu kepercayaan organisasi oleh karyawan memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap keterbukaan menerima perubahan. Sehingga didapatkan model penelitian sebagai berikut. Variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap variabel kepercayaan organisasional oleh karyawan. Variabel kepercayaan organisasional oleh karyawan berpengaruh positif terhadap keterbukaan menerima perubahan. Kepercayaan organisasional oleh karyawan memediasi variabel kepemimpinan transformasional dan keterbukaan menerima perubahan. Berikut adalah definisi operasional variabel. Menurut Mann and Bowen,
Variabel kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memiliki orientasi pada hubungan interaktif, visioner, bersemangat, peduli, dan memberdayakan karyawannya. Menurut Rawlins 2008, kepercayaan organisasi oleh karyawan merupakan kesediaan karyawan untuk rentan terhadap tindakan organisasinya berdasarkan keyakinan bahwa organisasi mereka memiliki integritas dan dapat diandalkan serta kompeten. Menurut Nielsen and Randall 2013, keterbukaan menerima perubahan merupakan keyakinan, sikap, dan perilaku karyawan serta substansi yang mempengaruhi proses dan hasil perubahan. Berikut adalah metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan dengan penelitian kuantitatif dan menggunakan data cross-seksional, yakni merupakan pengambilan data dalam satu waktu. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan processive sampling melalui survei dari Google Form online dan penyebaran kuesioner secara offline. Pemilihan sampel karyawan yang bekerja di Bank Syariah Indonesia dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir dengan jumlah sampel 293 karyawan. Metode analisis data menggunakan SEM dengan alat analisis Smart PLS. Skala penelitian dengan skala tipe Likert 5 poin mulai dari 1 sangat setuju hingga 5. Maksud saya mulai dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Berikut merupakan bagian karakteristik demografi responden di mana bagian stabilo kuning mengindikasikan jumlah tertinggi pada setiap karakteristik. Pada uji validitas konvergen terdapat beberapa indikator dengan nilai muatan kurang dari 0,7. Menurut Herr et al., umumnya muatan luar dengan nilai antara 0,4 dan 0,7 harus adanya pertimbangan untuk dihapus dari skala hasil reliabilitas komposit. Atau ketika nilai AV tersebut berada pada ambang batas yang disarankan, oleh karena itu, analisis uji validitas selanjutnya tetap dilakukan untuk melihat hasil varian rata-rata diekstraksi atau AV. Hasil nilai AV yang terdapat pada tabel pengujian varian rata-rata yang diekstraksi kriteria minimum sudah terpenuhi oleh konstruk yaitu sebesar 0, di atas 0,5. Diskriminan, tabel validasi diskriminan memperlihatkan hasil perhitungan validasi diskriminan dengan menggunakan nilai Fraunhofer. Kriteria memiliki nilai lebih besar daripada nilai korelasi kuadrat antar variabel. Nilai tersebut menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi. Pada uji reliabilitas, menurut Herr et al., konstruk dianggap baik ketika nilai reliabilitasnya lebih dari 0,7. Hal tersebut menandakan bahwa reliabilitas baik untuk semua konstruk yang diuji. Analisis deskriptif. Selanjutnya, berdasarkan analisis deskriptif yang disajikan dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata variabel yang tertinggi ditandai oleh stabilo kuning dan yang terendah ditandai dengan tinta merah. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,329 atau sama dengan 32,9%, yang berarti bahwa pengaruh kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh sedikit untuk menjelaskan varian keterbukaan menerima perubahan. Oleh karena itu, sisanya 67,1% dijelaskan oleh variabel selain yang ada dalam penelitian ini. Pada model fit, mengacu pada hasil analisis, nilai SRMR yaitu 0,08, maka model dinyatakan fit. Pada hasil pengujian jalur, terdapat 3 jalur yang dihipotesiskan dalam penelitian ini. Adapun hasil dari 2 jalur yang memiliki nilai P lebih dari 0,5, nilai beta kurang dari 0,5, dan critical ratio kurang dari 1,96 yang tidak signifikan. Pada keputusan hipotesis, selanjutnya pada bagian ini menunjukkan bahwa secara statistik kepemimpinan transformasional berpengaruh positif pada kepercayaan organisasi oleh karyawan dan tidak signifikan, sehingga dapat pula dinyatakan bahwa H1 tidak didukung. Pada hipotesis kedua, hasil pengujian data menunjukkan bahwa secara statistik kepercayaan organisasi oleh karyawan berpengaruh positif pada keterbukaan menerima perubahan dan signifikan, sehingga dapat pula dinyatakan bahwa H2 didukung. Pada hipotesis ketiga, hasil pengujian data menunjukkan bahwa secara statistik efek kepercayaan organisasi oleh karyawan terhadap kepemimpinan transformasional pada keterbukaan menerima perubahan berpengaruh positif namun tidak signifikan, sehingga dapat pula dinyatakan bahwa H3 tidak didukung. Berdasarkan hasil estimasi model persamaan struktural dengan metode Maximum Likelihood, satu hipotesis yang ditunjukkan dalam penelitian ini yakni hipotesis kedua didukung secara empiris, namun hipotesis lainnya yaitu hipotesis 1 dan hipotesis 3 tidak didukung. Dari hasil
penelitian yang disajikan, saya akan membahas dari hipotesis 1. Dari penelitian disajikan bahwa tidak ada hubungan positif yang kuat antara kepemimpinan transformasional pada kepercayaan organisasi oleh karyawan terhadap perubahan dalam fenomena merger dan akuisisi bank syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yu et al. 2019, hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memainkan peran positif dalam menimbulkan kepercayaan organisasi karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa proses merger dan akuisisi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya bisa memberikan kepercayaan organisasi yang dirasakan oleh karyawannya. Pada hipotesis kedua, hasil dari penelitian hubungan kepercayaan organisasi dan keterbukaan menerima perubahan menunjukkan bahwa kepercayaan organisasi berpengaruh positif dan signifikan pada keterbukaan menerima perubahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan Yu et al. 2019 yang menyatakan bahwa kepercayaan organisasi memiliki dampak positif terhadap keterbukaan menerima perubahan yang dilakukan oleh karyawan. Hasil penelitian ini juga semakin memperkuat gagasan bahwa ketika organisasi menginginkan transparansi komunikasinya, mereka akan menjadi lebih percaya dari perspektif karyawan. Pada hipotesis ketiga, hasil penelitian yang disajikan berhubungan kepemimpinan transformasional dan keterbukaan menerima perubahan tidak ada efek mediasi yang dilakukan dari kepercayaan organisasi menerima perubahan walaupun hubungannya positif namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yu et al. 2019 yang memberikan hasil bahwa kepercayaan organisasi memainkan peran mediasi antara kepemimpinan transformasional, komunikasi transparan, dan keterbukaan karyawan terhadap perubahan. Bisa jadi, perbedaan temuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena pengaruh kepercayaan organisasi pegawai dalam proses merger Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya diterima oleh pegawai karena dianggap baru saja terjadi. Karyawan masih membutuhkan proses ini, terbukti dengan kebijakan merger yang baru terjadi pada 2021. Merupakan rekomendasi penelitian masa depan. Penelitian saat ini yang menggunakan teori kepemimpinan transformasional menjadikan variabel kepemimpinan transformasional sebagai faktor penentu untuk variabel keperlakuan lainnya dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengaplikasi anteseden dari kepemimpinan transformasional. Terdapat beberapa perusahaan di Indonesia memiliki kebijakan perubahan karena adanya era post-pandemik, sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan objek penelitian perusahaan yang sedang mengalami perubahan setelah pandemik untuk aplikasi variabel keterbukaan menerima perubahan. Penelitian selanjutnya dapat menguji efek moderasi dari literatur sumber daya manusia di luar konstruk dalam penelitian ini untuk memberikan hasil penelitian yang lebih kuat lagi. Presentasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Izin kepada dosen pembimbing dan dosen penguji, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.